Pernahkah kalian membayangkan, seorang TKI sederhana dari Lumajang yang awalnya hanya ingin mencari nafkah, justru mendapat cinta sejati dari seorang sultan Arab? Inilah kisah penuh air mata, keajaiban, dan cinta yang menggetarkan hati. Jangan skip, karena di akhir cerita ada kejutan yang bikin bulu kuduk merinding sekaligus membuat hati terharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua sehat, rezekinya lancar, dan dilimpahkan kebahagiaan. Jangan lupa, klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar absen kota asal kalian. Dari mana saja kalian menonton? Lumajang, Jakarta, Surabaya, Makassar, bahkan dari luar negeri. Ayo kita ramaikan. Di sebuah desa kecil di ujung Lumajang, hidup seorang gadis sederhana bernama Siti Marlina. Usianya baru menginjak 23 tahun. Namun wajahnya sudah menampakkan garis lelah akibat kehidupan yang penuh perjuangan. Rumahnya berdinding anyaman bambu, atapnya bocor bila hujan deras tiba, dan lantainya hanya tanah yang dipadatkan. Disitulah Siti tinggal bersama kedua orang tuanya yang sudah renta serta dua adik kecil yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Sejak kecil, Siti terbiasa hidup dalam kekurangan. Setiap pagi ia membantu ibunya menanak nasi dengan tungku kayu bakar, sebelum kemudian berangkat ke sawah untuk membantu ayahnya. Namun hasil panen tak pernah cukup. Harga gabah sering jatuh, hutang semakin menumpuk, dan kebutuhan hidup semakin besar. Saat malam tiba, Siti sering menatap bintang dengan mata berkaca-kaca. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan keluarga kami harus seperti ini? Apa aku bisa mengubah nasib? Jawaban itu datang dari percakapan singkat dengan tetangganya, Bak Rohmah, seorang mantan TKI yang pernah bekerja di Saudi Arabia. Dengan penuh semangat, Rohmah bercerita bahwa meski pekerjaannya dulu sangat berat, ia bisa pulang membawa uang untuk memperbaiki rumah dan menyekolahkan adik-adiknya. Kata-kata itu membekas kuat di hati Siti. Malam itu ia berbaring sambil memeluk guling usang, berdoa lirih, "Ya Allah, andai jalan rezeki keluargaku ada di negeri orang, kuatkanlah langkahku." Beberapa minggu kemudian, kabar besar datang. Ada perekrutan tenaga kerja ke Saudi. Hatinya bergetar antara takut dan berharap. Ia tahu, bekerja di luar negeri bukan sekadar mencari uang, tapi juga berjudi dengan nasib. Banyak cerita pahit tentang TKI yang disiksa majikan, tidak digaji, bahkan ada yang tak bisa pulang. Namun, tatapan sayu ayahnya yang sakit-sakitan, serta wajah polos adik-adiknya yang sering menahan lapar, membuatnya mantap. Siti pun mendaftar. Hari itu ia mengenakan kebaya sederhana berwarna biru tua, berjalan kaki hampir 2 kilometer menuju balai desa. Tangannya gemetar ketika menandatangani formulir. Seakan ia sedang menandatangani lembar takdir yang akan mengubah jalan hidupnya. Petugas menatapnya dan berkata, "Kalau berangkat, kamu harus siap kerja keras, Dek." Tidak ada kata manja. Siti hanya mengangguk sambil menahan air mata. Ia sadar, keputusannya tidak bisa main-main. Hari-hari sebelum keberangkatan dipenuhi persiapan. Ibu Siti sibuk menjahitkan beberapa potong baju sederhana untuk dibawa. Ayahnya hanya bisa duduk di kursi kayu reyot, menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, hati-hati di sana. Jangan mudah percaya orang. Ingat sholatmu, jangan tinggalkan doa." Suaranya bergetar, menahan rasa sedih sekaligus bangga. Siti memeluk ayahnya erat-erat, berjanji akan pulang membawa kebahagiaan. Malam terakhir sebelum keberangkatan menjadi malam yang paling emosional. Siti duduk di beranda rumah, memandang bulan yang bundar sempurna. Angin desa berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Ia mengingat setiap sudut rumah, suara jangkrik, bahkan suara ayam tetangga yang sering berkokok dini hari. Semua terasa begitu berharga. Apakah aku bisa kembali melihat semua ini? Atau justru takdir membawaku ke jalan yang berbeda? Gumamnya. Pagi harinya, desa kecil itu mendadak ramai. Tetangga berdatangan untuk mengantar Siti menuju mobil yang akan membawanya ke bandara. Suara doa, tangis, dan harapan bercampur jadi satu. Ibunya tak henti-hentinya menitikan air mata, sementara adik-adiknya berlari kecil sambil menggenggam tangan kakaknya. "Mbak, jangan lama-lama ya, pulang cepat bawa oleh-oleh," kata si bungsu polos. Siti hanya tersenyum sambil mengusap kepala adiknya, menahan tangis yang hampir pecah.
Ketika pesawat yang ditumpanginya lepas landas dari Bandara Juanda, Surabaya, Siti menempelkan keningnya ke jendela. Awan-awan putih seakan menjadi tirai pemisah antara dirinya dengan tanah kelahiran. Dari atas langit, ia melihat bumi Jawa mengecil perlahan, hingga akhirnya hanya terlihat hamparan biru luas. Hatinya semakin campur aduk, antara takut, sedih, dan juga semangat. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, kuatkan langkahku. Aku hanya gadis desa biasa, tapi aku percaya engkau tak pernah salah menulis takdir." Siti tak tahu bahwa langkah kecilnya dari Lumajang ini kelak akan menuntunnya pada kisah cinta yang tak pernah ia bayangkan. Cinta seorang sultan Arab yang akan mengubah segalanya. Begitu pesawat mendarat di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, mata Siti langsung terbelalak. Gedung-gedung tinggi, lampu-lampu kota yang gemerlap, serta lautan manusia dengan wajah dan bahasa yang asing membuat dadanya sesak. Suara azan berkumandang begitu megah, namun justru membuatnya semakin sadar. Dirinya benar-benar jauh dari rumah. Ia bukan lagi Siti gadis desa Lumajang, melainkan seorang buruh migran yang harus siap menghadapi kerasnya dunia. Di ruang penampungan, puluhan calon TKI lain berkumpul. Ada yang menangis diam-diam, ada pula yang berusaha tersenyum meski wajahnya pucat. Siti duduk di pojok, menggenggam erat tas kain berisi pakaian dan mushaf kecil pemberian ibunya. "Ya Allah, lindungi aku," bisiknya lirih. Malam itu, ia sulit tidur. Rasa rindu pada keluarga menusuk begitu tajam. Seakan-akan ia ditinggalkan sendirian di tengah padang pasir luas. Keesokan harinya, Siti dibawa ke rumah majikannya. Sebuah rumah mewah berlapis marmer putih, dengan pintu besar bercat emas. Hatinya berdesir. Di satu sisi kagum, di sisi lain takut. "Inikah tempat aku akan mengabdi?" pikirnya. Begitu pintu terbuka, aroma parfum khas Arab menyergap hidungnya. Namun yang menyambut bukan senyuman hangat, melainkan tatapan dingin seorang nyonya rumah. Wanita itu tinggi, berjubah hitam, dengan mata tajam seolah menembus isi hati Siti. Hari-hari berikutnya menjadi ujian nyata. Siti harus bangun sebelum fajar, membersihkan rumah sebesar istana itu seorang diri. Lantai marmer harus berkilau, kaca jendela tak boleh berdebu sedikit pun. Jika ada noda tersisa, sang nyonya akan membentak tanpa ampun. "Inti, cepat. Kamu kerja lambat sekali." Kata-kata kasar sering terlontar, membuat hati Siti menciut. Nama, Siti, pun sering diplesetkan jadi Inti oleh majikannya. Seakan ia bukan manusia, melainkan sekadar alat kerja. Makan pun tak menentu. Kadang ia hanya diberi sepotong roti kering dan teh pahit. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, namun ia tetap bertahan. Dalam setiap sujud malamnya, Siti menitikkan air mata. "Ya Allah, kalau memang ini jalanku, berilah aku kekuatan. Jangan biarkan aku menyerah." Doa itu menjadi penguat satu-satunya, ketika tidak ada keluarga atau teman yang bisa menemaninya. Kesepian adalah penderitaan lain yang tak kalah menyakitkan. Di rumah megah itu, Siti hanya ditemani suara jam dinding dan denting sendok ketika ia mencuci piring. Tak ada canda, tak ada pelukan, tak ada sapaan hangat. Kadang, ia sengaja membuka jendela untuk mendengar suara jalan raya, hanya agar merasa tidak sendirian. Dalam diam, ia sering membayangkan suara adiknya di Lumajang, atau senyum ibunya saat menyiapkan sarapan. Namun, bukan berarti tak ada bahaya lain. Beberapa kali, ia melihat pekerja lain diperlakukan dengan sangat kasar oleh majikannya. Ada yang dipukul, ada yang digaji setengah, bahkan ada yang tak diberi izin pulang bertahun-tahun. Pemandangan itu membuat Siti semakin takut, tapi sekaligus semakin waspada. "Aku harus kuat. Kalau tidak, aku akan hancur di negeri ini," tekadnya. Waktu berjalan lambat, seakan-akan setiap jam menjadi hari, setiap hari menjadi bulan. Ketika lelah, ia suka menatap langit malam dari atap rumah majikan. Langit Arab memang berbeda dengan di desanya. Bintang-bintang tampak lebih banyak dan lebih terang, seakan berbisik padanya, "Bertahanlah, Siti. Akan ada keajaiban di ujung penderitaanmu." Meski ia tak tahu, doa-doa itu perlahan sedang mengetuk pintu takdir yang kelak membawanya bertemu seseorang yang sama sekali tak ia bayangkan, seorang sultan. Pernah suatu malam, tubuhnya begitu lelah hingga ia jatuh tertidur di lantai dapur. Majikannya menemukan hal itu dan berteriak, "Bangun! Kamu di sini untuk kerja,
bukan tidur. Siti menahan tangis, berdiri dengan kaki gemetar, lalu melanjutkan membersihkan dapur. Tangannya lecet, punggungnya pegal, tapi hatinya tetap berbisik, aku tidak boleh menyerah. Dalam surat-surat yang jarang bisa ia kirim ke keluarganya, Siti selalu menulis hal-hal baik, agar mereka tidak cemas. Aku sehat, Bu. Doakan Siti kuat bekerja. Tulisnya, padahal ia menulis sambil meneteskan air mata. Ia lebih memilih menyembunyikan penderitaannya, karena yang ia inginkan hanya satu, membuat keluarganya bangga, tanpa beban kesedihan. Hari-hari pahit itu, meski melelahkan, justru menempa hatinya. Siti yang dulu hanya gadis desa polos, perlahan berubah menjadi wanita yang tangguh. Ia belajar bersabar, belajar mengendalikan emosi, dan belajar menghadapi kerasnya dunia. Namun jauh di dalam hatinya, ada sebuah ruang kosong yang terus berbisik. Apakah aku hanya akan selamanya menjadi pembantu? Apakah aku tak pantas bahagia? Tanpa ia sadari, doa-doa panjangnya di malam hari, tangis lirihnya yang jatuh di lantai marmer rumah majikan, sedang ditulis ulang oleh takdir. Penderitaan itu kelak akan menjadi jalan menuju sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah pertemuan ajaib dengan cinta yang datang dari kalangan yang sama sekali tak terjangkau oleh gadis desa sepertinya, cinta seorang sultan. Hari itu, Siti mendapat tugas yang berbeda dari biasanya. Nyonya majikannya menyuruhnya ikut membantu persiapan sebuah acara besar keluarga bangsawan. Rumah megah itu dipenuhi tamu, mulai dari pejabat, saudagar kaya, hingga para kerabat kerajaan. Siti yang biasanya hanya membersihkan dapur, kali ini diperintahkan untuk membantu para pelayan lain di ruang utama. Hatinya berdebar, tangannya dingin. Ia takut melakukan kesalahan sekecil apapun. Siti mengenakan abaya hitam lusuh miliknya, kepala tertunduk, berusaha tidak menatap siapapun. Suasana ruangan begitu gemerlap. Lampu kristal menggantung, meja-meja penuh dengan hidangan mewah. Daging kambing panggang, kurma segar, buah delima, hingga kue-kue mahal beraroma kayu manis. Di tengah kemegahan itu, Siti merasa dirinya hanyalah titik kecil yang nyaris tak berarti. Namun, justru di tengah keramaian itulah takdir mempertemukan Siti dengan sosok yang kelak mengubah hidupnya. Saat ia sibuk menuangkan minuman ke gelas kristal, sebuah suara berat namun lembut terdengar di dekatnya. Apakah kamu berasal dari Indonesia? Siti terperanjat. Ia mendongak pelan, dan matanya langsung bertemu dengan sorot mata seorang pria berwibawa. Pria itu tinggi, gagah, berjubah putih bersih, dengan sorban rapi dan janggut tipis yang menambah harismanya. Senyumnya hangat, berbeda dengan tatapan-tatapan dingin yang biasa ia terima. Siti langsung menunduk lagi, jantungnya berdegup kencang. Iya, Tuan, jawabnya terbata, suaranya hampir tak terdengar. Pria itu mengangguk, matanya teduh seolah memandang lebih dalam dari sekadar abaya lusuh Siti. Beberapa orang di sekeliling langsung memberi salam hormat. Terdengar bisikan, itu yang mulia Sultan Khalid. Nama itu membuat Siti semakin gemetar. Ia sadar, pria yang berbicara padanya bukanlah orang biasa, melainkan seorang sultan yang dihormati. Meski hanya percakapan singkat, kejadian itu meninggalkan jejak mendalam di hati Siti. Selama acara berlangsung, ia tak berani lagi mengangkat kepala, tapi sesekali ia merasa seperti ada tatapan yang mengawasinya. Tatapan yang bukan merendahkan, melainkan penuh rasa ingin tahu. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Seorang pengawal datang ke dapur, menyampaikan pesan bahwa Yang Mulia Sultan ingin bertemu dengannya. Siti hampir menjatuhkan piring yang sedang ia cuci. Aku? Bertemu Sultan? Untuk apa? Aku ini hanya pembantu, pikirnya panik. Dengan langkah gemetar, ia dibawa ke sebuah ruangan taman yang dipenuhi bunga mawar merah. Di sanalah Sultan Khalid sudah menunggu, duduk santai namun tetap berwibawa. Saat melihat Siti datang, ia tersenyum ramah. Jangan takut, katanya pelan, seolah tahu bahwa Siti sedang diliputi ketakutan. Aku hanya ingin berbicara. Kau mengingatkanku pada seseorang dari masa lalu. Ketulusan itu terpancar jelas dari wajahmu. Siti menunduk dalam-dalam, kedua tangannya saling menggenggam erat. Ia tak tahu harus menjawab apa. Dalam hidupnya, tak pernah sekalipun ada orang berpangkat tinggi yang berbicara padanya dengan cara sehangat ini. Hari itu menjadi awal percakapan-percakapan berikutnya. Setiap kali ada acara keluarga, Sultan Khalid selalu mencari cara untuk sekadar menyapa Siti.
Kadang hanya menanyakan kabar, kadang bertanya tentang desanya di Indonesia. Bagaimana kehidupan di Lumajang? Tanyanya suatu ketika. Siti menjawab singkat, sederhana sekali, Tuan. Sawah, ladang, dan sungai kecil tempat kami bermain waktu kecil. Mata Sultan seakan berbinar. Indah sekali. Kesederhanaan itu justru membuat hidup penuh makna. Kata-kata itu membuat hati Siti bergetar. Ia tak pernah menyangka seorang sultan yang bergelimang harta justru bisa memahami makna kesederhanaan. Perlahan, rasa takutnya berganti jadi rasa kagum. Namun, di balik semua itu, ada perasaan lain yang diam-diam tumbuh. Setiap kali Sultan tersenyum padanya, dadanya berdebar tak karuan. Setiap kali suaranya terdengar, ada kehangatan yang sulit ia jelaskan. Siti sering menegur dirinya sendiri. Jangan mimpi. Kau hanya pembantu. Dia seorang sultan. Itu mustahil. Tapi hati kecilnya tetap tak bisa bohong. Ia merasa berbeda setiap kali berada di dekat pria itu. Bisikan mulai terdengar di kalangan pelayan. Sultan sepertinya menaruh perhatian pada gadis Indonesia itu. Gumam mereka. Ada yang iri, ada yang heran, ada pula yang sinis. Namun Siti memilih diam. Baginya, perhatian sekecil apapun dari Sultan sudah lebih dari cukup untuk menguatkan semangatnya menjalani hari-hari berat. Malam itu, ketika ia kembali ke kamarnya yang sempit, Siti menangis tanpa suara. Bukan karena sedih, melainkan karena hatinya kacau. Ia memandang mushaf kecil pemberian ibunya, berdoa dengan suara serak. Ya Allah, jika ini hanya ujian, jauhkanlah aku darinya. Tapi jika ini jalan MU, jangan biarkan aku salah langkah. Ia tak tahu, doa itu sedang mengetuk pintu takdir yang lebih besar. Pertemuan singkat yang awalnya hanya basa-basi, perlahan berubah menjadi kisah yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Sebuah pertemuan yang akan menuntunnya pada cinta yang mustahil. Namun nyata, cinta seorang sultan Arab untuk seorang TKI sederhana dari Lumajang. Sejak hari pertama ia berbicara dengan Sultan Khalid, hidup Siti tidak pernah lagi sama. Pagi hari masih diisi dengan pekerjaan berat. Menyapu marmer, mencuci piring bertumpuk, hingga merapikan kamar besar. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Di sela kepenatan, hatinya diam-diam menunggu momen kecil di mana ia bisa sekadar melihat sosok Sultan dari kejauhan. Siti sering menegur dirinya sendiri. Apa-apaan ini, Sit? Kau hanya pembantu di negeri orang. Jangan berhayal terlalu tinggi. Namun, rasa itu terus tumbuh. Seperti benih kecil yang disiram setiap kali Sultan menunjukkan perhatian. Kadang hanya lewat senyuman hangat, kadang lewat kalimat sederhana yang membuat hatinya luluh. Pernah suatu sore, ketika ia sedang menyiram tanaman di halaman belakang, Sultan Khalid kebetulan lewat. Alih-alih berjalan begitu saja, ia berhenti, menatap bunga mawar yang sedang mekar, lalu berkata, "Tahukah kau? Mawar yang tumbuh dengan sederhana justru memiliki aroma paling tulus. Sama seperti manusia yang hidup dengan hati bersih." Siti tercekat. Ia tahu, kata-kata itu ditujukan untuknya. Namun, ia tak berani menatap mata Sultan lebih lama. Pipi terasa panas, dadanya berdegup cepat. Ia hanya bisa menunduk dan berkata pelan, "Saya hanyalah orang biasa, Tuan. Tidak ada yang istimewa dari saya." Sultan tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, "Ketulusan adalah hal yang paling istimewa. Dan itu tidak bisa dibeli dengan emas sekalipun." Ucapan itu terus terngiang di benak Siti hingga malam tiba. Di kamarnya yang sempit, ia menatap langit-langit dan bergumam, "Apakah aku sedang bermimpi? Atau ini kenyataan?" Hatinya dilanda dilema. Di satu sisi ia sadar jurang yang memisahkan mereka terlalu dalam. Sultan adalah seorang bangsawan, kaya raya, dihormati banyak orang, sementara dirinya hanyalah seorang TKI dari Lumajang. Namun di sisi lain, perhatian tulus yang ia terima membuat hatinya seakan menemukan rumah baru. Hari-hari selanjutnya, pertemuan-pertemuan kecil itu semakin sering terjadi. Sultan seperti selalu menemukan alasan untuk berbicara dengannya, meski hanya sebentar. Kadang menanyakan kabar keluarganya di Indonesia, kadang bertanya tentang kehidupan di desa. Siti menceritakan sawah yang luas, sungai kecil tempat anak-anak bermain, serta aroma hujan pertama yang selalu membuat tanah di Lumajang harum. Sultan mendengarkan dengan seksama, seolah-olah kisah sederhana itu lebih berharga daripada cerita tentang permata atau minyak bumi. Namun,
Tak semua orang senang dengan kedekatan itu. Beberapa pelayan mulai berbisik-bisik, bahkan ada yang dengan sengaja mempermalukan Siti. Hei, jangan mimpi terlalu tinggi. Kau pikir Sultan itu akan memperhatikanmu selamanya? Kau hanya pembantu, kata salah satu pelayan dengan nada sinis. Siti hanya diam, menunduk, meski hatinya perih. Malam itu, ia berdoa sambil menangis. Ya Allah, aku takut. Jika ini hanya fata morgana, tolong jauhkan aku. Aku tidak ingin tersesat oleh perasaan sendiri. Tapi jika engkau memang menuliskan takdirku bersama dia, berilah aku petunjuk. Air matanya jatuh membasahi mushaf kecil yang selalu ia peluk sebelum tidur. Di sisi lain, Sultan Khalid sendiri semakin yakin ada sesuatu yang berbeda pada Siti. Ia sudah sering bergaul dengan wanita-wanita bangsawan, berpakaian indah, berhias perhiasan mahal. Namun tak ada satupun yang mampu menyentuh hatinya seperti gadis sederhana ini. Kesederhanaan Siti, ketulusannya, bahkan tatapan matanya yang selalu penuh rasa takut tapi jujur, membuat Sultan merasa menemukan ketenangan. Suatu hari, ketika keluarga besar mengadakan jamuan resmi, Sultan kembali melirik ke arah Siti yang sibuk membawa nampan minuman. Saat itu, entah mengapa, tatapan mereka bertemu cukup lama. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat jantung Siti serasa berhenti. Ia buru-buru menunduk, namun bayangan wajah Sultan terus melekat di benaknya. Sepulang dari acara, Siti merasa tubuhnya lemah. Ia berbaring sambil memeluk bantal, pikirannya kacau. Aku tidak boleh larut dalam ini. Aku harus ingat siapa diriku. Tapi mengapa hati ini selalu bergetar setiap kali melihatnya? Kegelisahan itu semakin menjadi ketika Sultan mulai menunjukkan perhatian lebih. Suatu malam, Siti menemukan sebuah buku kecil di kamarnya. Di dalamnya tertulis sebuah kalimat sederhana dalam bahasa Arab dan Indonesia, "Jangan takut pada perbedaan status. Yang terpenting adalah hati." Siti gemetar membacanya. Siapa lagi yang bisa menaruh buku itu selain Sultan? Hatinya ingin percaya, tapi pikirannya menolak. Ia merasa seakan hidup dalam dua dunia. Dunia nyata yang keras, dan dunia mimpi yang penuh keajaiban. Setiap hari ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hanya mimpi yang sewaktu-waktu akan pecah? Atau justru kenyataan yang sedang Allah tunjukkan padaku? Hidup Siti kini berada di persimpangan. Antara kenyataan pahit sebagai seorang TKI yang bekerja keras tanpa henti, dan mimpi indah yang mulai terasa nyata bersama seorang sultan yang penuh harisma. Ia tahu, cepat atau lambat, takdir akan menuntunnya pada jawaban. Namun, ia tidak pernah menduga bahwa jawaban itu akan datang jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Hari itu menjadi hari yang tak pernah bisa Siti lupakan. Sejak pagi, suasana rumah megah itu jauh lebih ramai dari biasanya. Para pelayan sibuk mondar-mandir, dekorasi mewah dipasang di setiap sudut ruangan, dan aroma masakan khas Arab menyeruak di udara. Ada kabar bahwa akan diadakan jamuan besar, menghadirkan keluarga bangsawan dan para tokoh penting. Siti, seperti biasa, hanya mendapat tugas di dapur. Ia membersihkan piring-piring kristal, menyiapkan buah, dan memastikan semua nampan berkilau tanpa noda. Hatinya berusaha tenang, meski pikirannya dipenuhi pertanyaan, apakah aku akan bertemu lagi dengan Sultan hari ini? Atau semua ini hanya akan menjadi kenangan samar di balik jerih payahku? Namun, sesuatu yang tak diduga terjadi. Ketika acara berlangsung, tiba-tiba seorang pengawal mendekati dapur dan menyebut namanya. Siti Marlina, Yang Mulia memanggilmu. Tubuh Siti langsung lemas. Jantungnya berdetak seolah ingin meloncat keluar. Dengan langkah gemetar, ia mengikuti pengawal itu menuju aula utama. Semua mata tamu tertuju padanya ketika ia melangkah masuk, membuat keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang tiba-tiba dilempar ke tengah kerumunan elang. Di ujung aula, berdiri Sultan Khalid dengan jubah putih yang berkilau, sorban emas menghiasi kepalanya. Wajahnya tampak tegas, tapi mata itu, mata yang sama, yang selalu membuat Siti merasa tenang. Dengan suara lantang, Sultan mulai berbicara di hadapan semua orang. Hari ini, aku ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin akan mengejutkan kalian semua. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Para tamu terdiam, menunggu dengan penuh penasaran. Aku telah bertemu dengan seseorang. Bukan dari kalangan bangsawan, bukan dari keluarga kaya. Dia hanya seorang gadis sederhana,
Seorang pekerja keras yang datang jauh-jauh dari negeri Indonesia. Tapi dalam dirinya, aku melihat ketulusan yang tidak pernah aku temukan dimanapun. Maka hari ini, aku menyatakan di hadapan kalian semua, aku ingin menjadikannya pendamping hidupku. Seketika, ruangan gempar. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang kaget, ada yang menentang, bahkan ada yang tertawa sinis. Seorang sultan ingin menikahi pembantu? Ini gila. Terdengar bisikan di sudut ruangan. Siti berdiri kaku, tubuhnya bergetar hebat. Ia tak percaya apa yang baru saja ia dengar. Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena hatinya seperti disambar petir kebahagiaan. Melihat keraguan di wajah tamu-tamunya, Sultan melanjutkan dengan suara lebih tegas. Harta, tahta, dan keturunan bukanlah ukuran sejati dari sebuah cinta. Aku percaya, Allah menilai manusia dari ketulusan hati dan akhlaknya. Dan itulah yang aku temukan pada gadis ini. Mata semua orang kini tertuju pada Siti. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Ia merasa seolah sedang bermimpi. Apakah ini nyata? Aku, seorang gadis desa dari Lumajang, dipilih oleh seorang sultan. Beberapa anggota keluarga sultan terlihat tidak setuju. Ada yang berbisik keras, ini akan merusak nama baik keluarga. Namun Sultan Khalid tetap berdiri tegak. Aku tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Keputusan ini adalah pilihanku, dan aku yakin Allah merestuinya. Tangis Siti pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya bergetar. Dalam hatinya, ia teringat pada ayah dan ibunya di Lumajang. Ia ingin sekali mereka ada di sini, menyaksikan momen luar biasa ini. Dari gadis miskin yang pernah berdoa di bawah atap bocor, kini dirinya dipeluk takdir yang tak pernah ia bayangkan, menjadi pilihan hati seorang sultan. Sultan Khalid pun melangkah mendekat, lalu berkata dengan suara lembut yang hanya bisa didengar Siti, "Jangan takut. Aku tidak melihatmu sebagai pelayan. Aku melihatmu sebagai wanita dengan hati paling tulus yang pernah kutemui." Siti menangis semakin deras, lalu menjawab lirih, "Tuan, saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya gadis desa. Bagaimana mungkin saya pantas berdiri di sisi Anda?" Sultan menatapnya penuh keyakinan. "Justru karena kamu merasa bukan siapa-siapa, aku semakin yakin. Karena yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah meninggikan dirinya." Ucapan itu bagai petir yang menyambar hati Siti. Semua keraguan runtuh. Ia menunduk, berdoa dalam hati, "Ya Allah, apakah ini jawaban dari doa-doaku selama ini?" Akhirnya, keputusan itu resmi diumumkan. Meski sebagian menentang, banyak pula yang terharu melihat keberanian Sultan. Berita itu tersebar cepat ke seluruh penjuru kota, bahkan hingga ke luar negeri. Sultan Arab jatuh cinta pada TKI asal Lumajang. Begitu tajuk berita yang muncul di media lokal. Di kamarnya malam itu, Siti bersujud lama sekali. Air matanya mengalir deras. Suaranya bergetar. "Ya Allah, Engkau benar-benar maha membolak-balikan takdir. Dari seorang gadis miskin yang hampir putus asa, Engkau angkat derajatku hingga tak pernah terpikirkan. Semua ini bukan karena aku, tapi karena kuasa MU." Ia lalu menatap langit malam Arab dari jendela. Bintang-bintang berkelip seolah ikut bersaksi. Dari Lumajang ke Saudi, dari tangis kesepian hingga cinta seorang sultan, perjalanan panjang itu akhirnya menemukan maknanya. Siti tahu, perjalanannya belum selesai. Tantangan baru akan datang, kehidupan istana tidak akan mudah. Tapi ia yakin, cinta sejati yang lahir dari ketulusan tidak akan pernah goyah. Dan itulah awal dari kisah cinta yang membuat banyak orang tak percaya. Namun benar-benar terjadi, cinta antara seorang sultan Arab dan gadis desa sederhana dari Lumajang.